Halo teman-teman, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempelajari, atau mendalami statistik dan probabilitas. Kita terlebih dahulu mendalami materi bab 1, pendahuluan. Adapun submateri pendahuluan yang dibahas kali pertama ini, adalah sebagai berikut. Pertama, pengantar. Kedua, arti etimologis statistik. Ketiga, arti terminologis statistik. Keempat, pengelompokan statistik. Kelima, variabel penelitian dan paradigma penelitian. Terakhir, pendalaman materi. Pengantar. Penggunaan istilah statistika pada awalnya hanya yang berkaitan dengan pencatatan sejarah, pelaksanaan sensus, mencatat sumber daya yang dimiliki oleh negara, pemilikan tanah, dan perkembangan penduduk. Saat ini, statistik digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pada bidang bisnis, ekonomi, kedokteran, dan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan riset. Misalkan, dalam bidang akuntansi, analisa statistik terhadap rasio keuangan perusahaan, mendasari berbagai keputusan akuntan tentang status keuangan. Dalam bidang ekonomi, statistik berguna untuk meramalkan kondisi ekonomi masa yang akan datang. Perkembangan dunia yang begitu pesat, menuntut setiap pihak untuk tetap bertahan dan berkompetisi. Pengendalian mutu dengan menggunakan statistik, dipakai oleh perusahaan modern, untuk mengelola dan mengembangkan proses produksi. Misalkan, perusahaan Motorola Inc. berhasil menerima penghargaan tahun pertama Malcolm Baldrige Nation Quality Award, karena keberhasilan pengendalian mutu, dengan metode statistik. Arti etimologis statistik, yaitu pengertian statistik menurut asal kata. Istilah statistik, berasal dari bahasa Italia, yaitu status, yang bermakna sama dengan kata stat dalam bahasa Inggris dan kata stat dalam bahasa Belanda, yang berarti negara. Awalnya, istilah statistik diartikan sebagai kumpulan data, baik yang berwujud angka, maupun tidak berwujud angka, yang berguna bagi suatu negara. Namun pada perkembangan kemudian, statistik diartikan secara sempit, sebagai kumpulan data yang tidak berwujud angka, bahkan, data yang berwujud angka, tidak digolongkan dalam statistik. Istilah ini, pertama kali digunakan oleh seorang profesor, yaitu, Gottfried Achenwald. Kemudian istilah, statistics, atau statistika, diperkenalkan oleh Zimmermann di Inggris. Namun, istilah ini dipopulerkan oleh John Sinclair, dalam pekerjaannya, The Statistical Account of Scotland. Dalam bahasa Inggris, kata statistics, artinya statistika, berbeda dengan kata statistik, yang artinya statistik. Kata statistika, berarti ilmu statistik, sedangkan, statistik, berarti ukuran yang berasal dari sampel. Arti terminologi statistik, yaitu pengertian statistik sebagai istilah. Pengertian istilah statistik, sebagaimana dikemukakan oleh Sudiono, 2009, adalah: pertama, statistik sebagai data statistik. Kedua, statistik sebagai kegiatan statistik, atau perstatistikan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7, Tahun 1960, yang berkaitan dengan kegiatan Biro Pusat Statistik, atau BPS. Ketiga, statistik sebagai metode statistik, dalam mengumpulkan, menyusun, menyajikan data dan menganalisis data, dan keempat, statistik sebagai ilmu statistik, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari, dan mengembangkan secara ilmiah berbagai tahap dalam kegiatan statistik. Submateri berikut adalah pengelompokan statistik. Apabila statistik dipandang sebagai ilmu pengetahuan mengenai pengolahan data atau cara pengerjaan data, maka statistik dibagi menjadi dua bagian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif berkaitan dengan kegiatan menghimpun, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka, dengan tujuan memberikan informasi mengenai suatu gejala, peristiwa, atau kondisi tertentu. Beberapa cara yang digunakan dalam statistik deskriptif, menurut Siregar, adalah: pertama,
menentukan ukuran dari data, seperti nilai modus, rata, dan median. Kedua, menentukan ukuran variabilitas data, seperti variasi, standar deviasi, rentangan, dan lain-lain. Ketiga, menentukan ukuran bentuk data, seperti skewness, kurtosis, plotbox. Statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan statistik yang menyediakan metode sebagai alat untuk mengolah data, menarik kesimpulan, membuat penaksiran, atau peramalan berdasarkan sekumpulan data, baik sampel maupun populasi. Statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel, dan hasilnya digeneralisasikan pada populasi, dari mana sampel tersebut diambil. Statistik inferensial adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi berdasarkan sampel. Statistik inferensial berdasarkan bentuk parameternya terdiri atas statistik parametrik dan non-parametrik. Pertama, statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio dengan mempertimbangkan sebaran data, yakni normalitas dan homogenitas data. Kedua, statistik non-parametrik merupakan statistik inferensial untuk menganalisis data tanpa mempertimbangkan normalitas dan homogenitas data. Statistik non-parametrik biasa digunakan untuk menganalisis data ordinal dan nominal. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah istilah untuk sasaran penelitian yang memiliki dua nilai atau lebih. Menurut Wiersma, 1986 variabel penelitian merupakan suatu karakteristik yang terjadi pada nilai-nilai atau kondisi yang berbeda untuk individu-individu yang berbeda dari studi penelitian. Jenis-jenis variabel penelitian. Wiersma, 1986 membagi variabel penelitian menjadi 6 jenis, yaitu variabel bebas dan variabel terikat sebagai variabel pokok, variabel organismik, variabel intervening, variabel kontrol, dan variabel moderator. Pertama, variabel bebas adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Variabel bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antesenden, yaitu variabel yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya pengaruh pada variabel terikat. Kedua, variabel terikat merupakan variabel output, kriteria, konsekuen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Ketiga, variabel organismik adalah variabel yang menunjukkan karakteristik individu sebelum studi dan dapat dirancang secara random terhadap individu, misalnya jenis kelamin atau intelijensi individu. Keempat, variabel intervening adalah variabel yang ada, tapi tidak dapat dimanipulasi. Variabel intervening merupakan variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel terikat, menjadi hubungan yang tidak langsung, dan tidak dapat diamati dan diukur. Misalnya, tinggi rendahnya penghasilan, mempengaruhi secara tidak langsung harapan hidup atau umur seseorang. Kelima, variabel kontrol, merupakan variabel lain dari variabel bebas, yang ditetapkan oleh peneliti. Jika perbedaan antara laki-laki dan perempuan terhadap variabel terikat ditetapkan, maka, jenis kelamin merupakan variabel kontrol, sekaligus sebagai variabel organismik. Variabel kontrol dikendalikan atau dibuat konstan, supaya hubungan antara variabel bebas dan terikat, tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Keenam, variabel moderator, merupakan variabel yang mempengaruhi, baik memperkuat maupun memperlemah hubungan, antara variabel bebas dengan variabel terikat. Untuk mengetahui kedudukan setiap variabel, hal yang harus diperhatikan adalah permasalahan yang hendak diteliti, dengan dilandasi oleh konsep teoritis, ataupun hasil dari pengamatan empiris, di tempat penelitian. Karena itu, supaya dapat memilih, atau menentukan variabel yang hendak diteliti, peneliti harus melakukan penelitian pendahuluan pada subjek, atau objek yang akan diteliti. Paradigma penelitian. Paradigma penelitian
Didefinisikan oleh Sugiono, 2010, halaman 66 sebagai pola pikir, yang menghubungkan antara variabel yang akan diteliti, sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik statistik yang digunakan. Beberapa bentuk paradigma, atau model penelitian kuantitatif, adalah paradigma sederhana berurutan, paradigma ganda dengan 2 variabel bebas, paradigma ganda dengan 3 variabel bebas, paradigma ganda dengan 2 variabel bebas dan 2 variabel terikat, dan paradigma jalur. Paradigma sederhana merupakan paradigma yang mengandung 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Sebagai contoh, variabel bebas yang disimbolkan dengan X adalah ekspor, sedangkan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y adalah pertumbuhan ekonomi. Rumusan masalah dari 2 variabel tersebut adalah bagaimana pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, untuk mendalami materi pertama ini, ada beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, jelaskan pengertian statistik secara etimologis, dan secara terminologis. Kedua, dipandang sebagai ilmu pengolahan data, maka statistik dikelompokkan menjadi 2 bagian. Jelaskan. Ketiga, apa itu variabel penelitian? Keempat, sebut dan jelaskan jenis-jenis variabel penelitian menurut Wiersma. Berikan contoh-contoh variabel penelitian. Kelima, apa yang dimaksudkan dengan paradigma penelitian? Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang pengantar, arti statistik, pengelompokan statistik, variabel penelitian, dan paradigma penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa ditinggalkan pada kolom komentar. Terima kasih.